Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar Custom Pen. Oke teman-teman, tema pengecatan kita kali ini yaitu airbrush motif simple, mudah, murah, cepat, dan rapi. Dan untuk hasil finishingnya juga tidak mengecewakan. Oke, buat teman-teman pemula yang baru gabung di channel ini, jika teman-teman ingin sukses di bidang pengecatan, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya. Yang tujuannya apa? Supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru. Karena di channel ini saya akan terus berbagi trik-trik dasar di seputaran pengecatan yang saya khususkan buat teman-teman pemula. Oke, buat yang penasaran seperti apa step by stepnya, langsung saja simak videonya. Oke teman-teman, untuk medianya ini sudah saya cat warna merah dan hitam. Jadi untuk yang selanjutnya kita tinggal membuat motifnya. Untuk membuat motif seperti ini, saya menggunakan isolasi kertas yang sudah saya potongi ya teman-teman. Isolasi kertas biasa, namun ini sudah saya potongi kecil-kecil untuk membuat motif ataupun untuk membuat grafis. Untuk hasil potongannya contohnya seperti ini ya teman-teman. Coba perhatikan seperti ini ukuran 2 mili kurang lebihnya seperti itu. Nah buat teman-teman yang ingin pesan juga bisa, nanti langsung saja hubungi di WA saya. Oke, untuk yang selanjutnya tinggal kita tambah motif gambarnya ya teman-teman. Untuk motif gambarnya ini saya menggunakan watersly decal. Watersly decal ini bukan kertas foto ya teman-teman, dan juga bukan di print biasa. Watersly decal ini di print laser ataupun print bubuk ya teman-teman. Nah untuk cara transfer gambarnya ini ataupun memindah gambarnya ini supaya bisa dipasang di media, untuk gambarnya ini kita cat menggunakan cat warna putih ya teman-teman. Untuk cat putihnya bebas ya teman-teman, bisa disemprotkan menggunakan spray gun atau menggunakan cat aerosol juga bisa. Yang penting catnya itu jenisnya sudah jenis cat duko. Jika gambarnya ini sudah tertutup semua, sudah tidak kelihatan lagi, kemudian kita keringkan sampai kering. Jika sudah kering seperti ini, kemudian ini tinggal kita basahi ataupun kita celupkan ke dalam air seperti ini ya teman-teman, supaya gambarnya tadi bisa terlepas dari kertasnya. Jadi untuk proses transfer ataupun memindah gambarnya dari kertas ke media itu memanfaatkan cat warna putih ya teman-teman, jika menggunakan trik seperti yang saya lakukan ini. Jadi prosesnya ini, gambar yang kita cat putih tadi, gambarnya menempel pada cat putih, kemudian cat putihnya tadi yang kita tempelkan pada media. Jika watersly decalnya ini sudah basah, kemudian di bagian pinggir-pinggirnya sambil kita geser-geser ya teman-teman. Dan jika sudah bisa digeser-geser seperti ini, artinya gambarnya ini sudah terlepas ataupun terpisah dari kertasnya, dan berarti sudah bisa kita pasang pada medianya. Sebelum kita pasang pada medianya, alangkah baiknya medianya ini kita basahi menggunakan air ya teman-teman, dan lebih bagus lagi kita beri sedikit sabun supaya sedikit licin, yang tujuannya apabila gambarnya ini belum pas ataupun belum sesuai dengan yang kita harapkan, mudah untuk dibenahi ataupun digeser-geser. Jika gambar watersly decalnya ini sudah terpasang seperti ini,
jika di bagian gambarnya ini ada yang melipat, ini kita benahi terlebih dahulu ya teman-teman, bagian yang melipat. Dan jika di bawah gambarnya ini ada gelembung-gelembung air ataupun udara, bisa kita bersihkan ataupun kita keluarkan menggunakan bekas kertasnya seperti ini ya teman-teman. Tinggal kita gosok-gosokkan pada bagian yang ada air ataupun udaranya, atau juga bisa menggunakan kain yang halus. Jika water slide decalnya ini sudah terpasang dengan rapi, jika di bagian pinggir-pinggirnya ada yang sekiranya tidak perlu ataupun yang berlebihan, bisa kita potongi menggunakan pisau cutter ya teman-teman. Disesuaikan saja dengan yang kita inginkan. Untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Setelah water slide decalnya ini terpasang dengan rapi, setelah ini baru kita lakukan proses pengekliran. Setelah dilakukan proses pengekliran, kemudian kita amplas ya teman-teman, dan hasilnya seperti ini. Setelah selesai di amplas, fungsi dari proses pengekliran ini supaya gambar water slide decalnya ini bisa halus ya teman-teman, tidak timbul lagi, dan gambarnya ini sudah rata dengan medianya. Untuk prosesnya sebenarnya ini sama seperti kita menghaluskan motif grafis ya teman-teman. Atau jika teman-teman masih bingung, teman-teman bisa cek di video yang ini. Jika pengecatan pada motifnya ini sudah selesai, kemudian yang selanjutnya tinggal kita lakukan proses finishing ataupun proses pengekliran. Untuk pengekliran di sini saya menggunakan clear dari Nikon MS4100. Untuk perbandingannya ini 4:1 ya teman-teman. Clear 4, hardener 1, dan untuk pemakaian thinner 10%. Untuk cara aplikasi ataupun cara menakarnya, di sini saya memanfaatkan gelas plastik ya teman-teman, seperti ini yang sudah saya beri tanda untuk mengukurnya. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini kita takar, untuk clearnya ini kita takar 4 kali ataupun 4 clear. Jika sudah kita takar 4 clear, kemudian kita tambah 1 hardener. Selanjutnya tinggal kita tambah untuk thinnernya. Untuk thinnernya saya menggunakan thinner PU, dan untuk thinnernya ini di anjuran kemasan ini hanya menggunakan 10% ya teman-teman, tapi ini akan saya coba menggunakan 20%. Kemudian kita aduk sampai ketiga bahan tersebut tercampur sampai merata. Untuk mendapatkan hasil finishing yang maksimal, selain dipengaruhi dari skill dan bahan, juga dipengaruhi dari peralatan. Untuk kompresor, di sini saya menggunakan kompresor listrik ataupun kompresor otomatis dari produk Ryu. Untuk speknya, voltase 220 volt, horsepower 1 HP, daya listrik 750 watt, kapasitas tangki 25 liter, kapasitas aliran udara 145 liter per menit, kecepatan mesin 2800 rpm, dan kapasitas tekanan 8 bar. Untuk kompresor U ini menggunakan oli ya teman-teman, jadi untuk suara mesinnya juga sedikit lebih kasar ataupun sedikit lebih kencang. Namun untuk kelebihan dari kompresor ini, proses pengisiannya sangat cepat ya teman-teman. Coba teman-teman perhatikan, proses pengisiannya ini terlihat sangat cepat. Jika proses pengisiannya ini sangat cepat, jadi ini sangat aman untuk proses pengecatan ya teman-teman. Apalagi untuk proses finishing,
karena untuk proses finishing membutuhkan tekanan angin yang stabil. Nah, jika tekanan angin ini sudah mencapai 8 bar, maka secara otomatis akan mati sendiri ya teman-teman. Dan di sini juga dilengkapi dengan indikator untuk mengatur tekanan angin yang keluar ya teman-teman. Berapa bar yang kita butuhkan di sini bisa kita atur ataupun kita setel. Untuk spray gun HVLP nozzle 0,8 di sini biasanya saya menggunakan sekitar 40 sampai 45 PSI ya teman-teman. Untuk cara memasangnya, ini selangnya tinggal kita colokkan saja ya teman-teman, seperti ini. Tetapi kalau seperti punya saya ini, karena saya gabungkan ke tabung kompresor lain, untuk mengatur tekanannya ini kita atur dari filternya saja ya teman-teman, tidak usah dari regulator yang ada di kompresor ini kita loskan saja, tetapi yang kita setel dari filternya ini. Dan untuk spray gunnya di sini saya menggunakan spray gun HVLP, nozzle-nya nozzle 0,8 dari Tekiro. Oke teman-teman, untuk proses pengeklirannya ini kita semprotkan tipis-tipis terlebih dahulu ya teman-teman. Kita semprotkan hingga merata menyeluruh ke semua bidang. Jika proses pengekliran di lapisan yang pertama ini sudah selesai, kemudian ini kita diamkan terlebih dahulu ya teman-teman, kurang lebihnya sekitar 10 menit. Dan setelah saya diamkan kurang lebihnya 10 menit, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Untuk clearnya ini dipegang seperti ini sudah tidak lengket lagi ya teman-teman, karena karakter dari clear Nikon ini memang cepat kering. Karena sebenarnya untuk jeda waktunya proses clear pertama dan kedua itu 3 menit saja sudah cukup ya teman-teman. Oke, setelah ini baru kita lanjutkan proses pengekliran untuk lapisan yang kedua. Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini. Setelah selesai kita lakukan proses finishing ataupun proses pengekliran menggunakan clear coat Nikon MS 4100. Meskipun clear coat ini terbilang sangat cepat kering, tetapi untuk hasil mengkilapnya sangat basah ya teman-teman. Mengkilapnya tidak mengecewakan dan tidak diragukan. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya, Fajar Custom Pen. Semoga video ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you.